Shalom jemaat GBI Rayon 1G Pahuman. Selamat malam. Kurang lebih 2 minggu kita tidak jumpa, tidak melakukan kegiatan ibadah kumpul bersama. Tapi saya yakin dan percaya jemaat GBI Rayon 1G Pahuman adalah jemaat yang bertumbuh, yang berbuah di dalam Kristus. Maupun di rumah, di pekerjaan tetap selalu berdoa, memuji dan bahkan mengandalkan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian sinar kemuliaan Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin dekat di sini, menikmati bait-Mu. Di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, sebelum firman-Mu diperkatakan malam hari ini, mari Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus penuhi kami agar kebenaran firman Tuhan ini berasal dari hati-Mu saja. Kau akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan kepada jemaat kami di tempat ini. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkaulah memiliki segalanya Tuhan, bahkan hikmat bagi kami dalam situasi kondisi yang seperti ini. Maka kami tetap terus Tuhan berikan hikmat, bahkan akal budi bagi kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Tema di situ adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Ada beberapa poin yang harus kita pelajari tentang bagaimana Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6 ini berbicara tentang orang benar dan orang fasik saudara. Pasal ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, saudara. Kalau kita berbicara orang fasik itu adalah orang fasik yang dimaksud adalah orang yang tidak mengenal Allah, saudara ya. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita melihat bahwa kata berjalan di situ sering bersama atau menerima pandangan orang fasik, maka jika pandangan jahat itu masuk bagi seorang, itu berarti ia pasti bertindak sesuai dengan kefasikan. Jadi duduk dalam kumpulan orang fasik adalah jalan bersama, sejajar, ya, seimbang, menyesuaikan di sana, sehingga apapun yang orang fasik itu lakukan, maka tidak menutup kemungkinan saudara, kita orang-orang yang percaya, kita akan terjerumus ya
waktu yang berbicara, saudara. Kenapa di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 berkata bahwa janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, saudara. Itu maksud dari ayat tersebut, artinya saudara, supaya kita terus-menerus melakukan ibadah persekutuan dengan orang-orang percaya, itu membangun iman saya dan saudara, membangun hubungan supaya lebih erat lagi dengan Tuhan, saudara. Bukan hanya saya sendiri yang berdoa di dalam kamar, memuji Tuhan di dalam kamar sendiri, tapi saya juga membutuhkan suatu komunitas, kelompok, duduk bersama dengan orang-orang benar untuk membangkitkan, membangunkan iman saya kembali kepada Tuhan. Kemudian kalau sebaliknya, saudara, kalau saudara sering kumpul dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, lama-kelamaan saudara akan meninggalkan Tuhan, saudara. Kalau duduk, kumpul, nimbrung di sana tanpa ada tujuannya, saudara, maka saudara akan kehilangan kendali cinta kepada Tuhan. Orang yang selalu Anda jumpai, orang fasik, lebih banyak waktu Anda ke sana, saudara, maka lama-kelamaan saudara akan dipengaruhi, dan itu akan menjadi dominan dalam hidup saya dan saudara. Begitu juga sebaliknya, kalau saya dan saudara terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, terus membangun hubungan persekutuan dengan orang-orang percaya, maka yang dominan adalah Kristus yang lebih besar di dalam hidup saya dan saudara, menjadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Dan kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita melihat orang berdosa, saudara, ya, jadi untuk menunjukkan orang yang tidak berbuat baik, hidup dalam keberdosaan dan melanggar ketetapan Allah. Kalau orang fasik tadi adalah orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Namun berbeda lagi dengan orang yang berdosa, ya, melanggar hukum Taurat, ya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan sebagai sinners, saudara, ya. Jadi untuk menunjukkan orang yang tidak berbuat baik, hidup dalam keberdosaan dan melanggar ketetapan Allah. Istilah berdiri ingin menjelaskan terjun ke dalam atau melibatkan diri atau bekerja sama. Ya, jadi tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Dan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, ketika saya dan saudara dilarang oleh Tuhan, ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, tidak kumpul-kumpul dengan orang fasik. Dan Tuhan menginginkan kita di ayat 2, saudara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ternyata ketika Tuhan melarang kita untuk duduk dengan orang fasik, berjalan dengan orang fasik, ya, berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Berbicara Taurat Tuhan adalah berbicara kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah membaca firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah beribadah kepada Tuhan. Yang kesukaannya adalah berdoa, berjumpa, menyembah, memuji Tuhan. Dikatakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi berapa lama kita harus menyembah Tuhan? Berapa lama kita harus berdoa? Berapa lama kita harus membangun komunikasi ini dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata adalah senantiasa. Berbicara senantiasa tidak dibatasi oleh waktu, saudara. Kapan saja, di mana saja kita dapat merenungkan firman Tuhan. Kita dapat mengerti firman Tuhan ketika kita merenungkannya siang dan malam. Karena kasih Tuhan begitu nyata, saudara, begitu luar biasanya dalam hidup saya dan saudara. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon, diumpamakan kembali, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbicara pohon yang ditanam, bukan pohon yang tidak ditanam, saudara. Mungkin ada banyak pohon yang tertanam di tepi aliran air, namun itu bukan terpelihara. Tetapi ini berbicara pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbicara ditanam berarti ada pemiliknya, saudara. Berbicara ditanam berarti pohon ini dipelihara, dirawat. Ketika pohon ini dirawat, ditanam, ada pemiliknya, berarti pohon ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan yang menghasilkan, ayat yang ketiga, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya pada musimnya, saudara. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Ketika saudara tidak lagi duduk dalam kumpulan pencemooh, orang berdosa dan orang fasik, saudara kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, kalau pegang kebenaran firman Tuhan malam hari ini, ya, apa saja yang saudara perbuat yang berkenan kepada Tuhan, saudara harus percaya pasti berhasil. Seperti doa berkat, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Amin, saudara. Dan ayat yang keempat ini berbicara orang-orang berdosa, orang fasik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, jelas saudara ya, bahwa orang fasik, orang berdosa adalah orang-orang yang tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Dia tidak terpelihara. Dia tidak seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya bagi orang-orang fasik, dia akan mengalami celaka, bukan berkat. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa dia akan menjadi kepala, bukan ekor, saudara. Dia akan terus naik, tidak turun. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan, ya, GBI Rayon 1G Pahuman tetap terus hidup di dalam Tuhan, berpegang terus kepada janji-janji Tuhan, setia dalam mengasihi melayani Tuhan, setia dalam berdoa, setia dalam beribadah, setia dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah tahu tentang kebenaran firman Tuhan kalau saudara sendiri tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangun mesbah doa, mesbah pujian, mesbah firman Tuhan, supaya saya dan saudara mengalami janji-janji berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa saja tidak terjadi dalam hidup saya dan saudara, karena ulah saya dan saudara ya, tidak merespon, tidak menerima janji kebenaran firman Tuhan dengan baik. Saya yakin dan percaya jemaat GBI Rayon 1G Pahuman adalah jemaat yang bertumbuh, yang berbuah. Dan saat ini keadaan bangsa kita tentang wabah virus 2019 ini, corona, saudara, sudah membuat banyak yang menjadi korban. Bahkan gereja tutup, ya, warung tutup, bahkan banyak kantor-kantor juga tutup, saudara. Tetapi tetap terus berdoa, ya, karena firman Tuhan selalu digenapi. Ya, orang-orang yang percaya jangan pernah takut tentang keadaan apapun juga, saudara, karena firman Tuhan sudah catat, ya, orang-orang percaya tetap dilindungi oleh Tuhan, orang-orang percaya tetap menerima pertolongan Tuhan, karena Immanuel itu adalah janji Tuhan bahwa Allah terus menyertai saudara-saudara. Jangan pernah takut. Yang satu hal yang harus Bapak Ibu harus pegang, bahwa tetap terus berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan menerima pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Firman-Mu sudah diperkatakan, diberkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan malam hari ini. Biar mereka tetap terus kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Dimuliakanlah nama-Mu selamanya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Shalom, Jemaat GBI Rayon 1 Kebaruman. Tuhan Yesus memberkati.